Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jadi kita akan membahas mengenai desain faktorial terserang. Nah, jadi sedikit pengantar bahwa eh, desain ini tuh, jadi pada intinya dalam desain eksperimen kita tidak jarang menemui keadaan yang sepintas. Yang sepintas di sini tuh eh, ini tuh desain tersarang atau faktorial. Nah, jadi apakah terjadi persilangan antara tiap taraf sehingga kombinasi perlakuannya terjadi. Padahal jika diteliti lebih sesama, ini bukan gitu. Nah, contohnya ada di buku Pasujana halaman 256. Di sini dia mengatakan, contohnya ada 3 golongan pemuda yang dikelompokkan berdasarkan kekuatan fisiknya. Nah, ketiga golongan ini disebut ada yang lemah, sedang, dan kuat. Nah, ini terus dari tiap-tiap itu ada 2 tim. Jadi ada totalnya ada 6. Nah, kan terus kita menyimpulkan nih, apakah ini termasuk desain terserang? Terus kata ini bukan. Kenapa? Karena setiap tiap tim pertama dari golongan lemah misalnya tetap ada dalam golongan ini dan tidak lalu pindah ke golongan yang sedang. Nah, itu sedikit apa ya? Sedikit analoginya. Oke, lanjut sekarang kita bahas sedikit di sini. Saya salah share screen, maaf. Harusnya share screen-nya yang ini biar kelihatan semuanya. Oke, nah kita masuk ke praktikum kelima. Desain tersarang untuk digunakan apabila antara dua faktor tidak terjadi persilangan sehingga tidak terjadi interaksi antar dua faktor. Kalian buka Excel-nya coba. Excel-nya buka dulu. Excel buka. Materi di drive-nya buka, yang Excel-nya kalian buka. Udah dibuka? Sambil buka. Ini ada contoh nih, ini dari buku Pasujana ya contohnya. Dalam eksperimen ini kita mengambil 2 tim secara acak dari setiap golongan pemuda dan setiap tim diharuskan menyelesaikan 4 buah tugas. Nah, waktu yang berdasarkan eksperimen, nah ini sekalian lihat tabelnya, ini sama deh yang di buku Pasujana. Ya, sama banget. Nah, di sini ada maka di sini golongan tetap dan tim sebagai acak. Golongan tetap dari tetapkan sama peneliti, sedangkan tim adalah acak. Karena bisa aja sampai tim sekian. Bentar. Sambil dibuka juga Excel-nya. Sama R-nya. Oke, jadi di sini kalian buka Excel-nya, coba inputkan data ini ke ini 10, 14, 13, 14. Sambil dicoba di sini di desain non interaksi. Nah, nanti itu kayak gini nih hasilnya. Jadi yang A-nya tuh 3, 2, 4. Nah, nanti apakah hasilnya sama atau enggak? Sama sih harusnya. Nah, dicoba juga. Yuk, sambil dicobain inputin datanya, hapus. Ini Irfan buat template, jadi biar enak kerjain kalian juga. Untuk yang
salah satu untuk non interaksi. Oke, lanjut di sini kita ke R-nya dengan model asumsinya biasa, mau G mau apa sesuai dengan buku juga. Ya, GI itu sebagai efek golongan, T itu efek tim J ada dalam golongan, tersarang dalam golongan dengan asumsinya ya 1 sampai 3 G sama dengan 0, NID normal independen. Hipotesisnya seperti biasa, tidak terdapat pengaruh golongan terhadap waktu penyelesaian tugas. Terdapat pengaruh golongan terhadap penyelesaian tugas. Ini terdapat pengaruh tim yang tersarang pada golongan terhadap waktu penyelesaian tugas. Nih. Dengan KT-nya kebetulan KTT. Oh iya, KTT, KTE. Nah, di sini langsung didapatkan hasilnya. Nggak coret. Ini kalian ketika diinputkan dengan R, kalau di R-nya udah pakai ini apa namanya? It sama time. Jadi pakainya nanti nggak segini ya. Ini kan manual. Diinputinnya. Nanti masukinnya langsung kayak ini. Untuk sintaknya cukup simpel, sintaknya tinggal kalian masukkan. Nah, saya mau nyobain nih, template ini sama gak sih dengan hasilnya? Nah, ternyata setelah kita ngebandingin, saya membuat template ini belum diganti ya, supplier itu apa ya. Ini boleh kalian buat A, B, C, atau nanti B tersarang di C nanti, ataupun apalah simbolnya yang konstan gitu. Jadi dimisalkan nanti tuh. Ini hasilnya sama ya, 7258 ya, mirip lah, beda dikit koma, dan di sini F-nya itu 9,7, di sini sama. Mana sih? Oh, itu mah F tabel deh. KT-nya itu ini kan beda pembagi nantinya. 72 11 98. P-nya 23 18 sama 36 29 3,7 5,49. Nah, udah sampai sini udah sama nih. Nah, tadi kan si ini nggak semua dibagi error. Ya udah, tinggal ganti aja. Yang penting kita udah dapetin nih sampai KT sama hasilnya. Gitu ya. Nah, ini template-nya seperti ini enaknya. Ketika kalian udah ada template, tinggal masukin aja angkanya. Beres. Oke. Sampai sana untuk komputasinya ini seperti ini. Nah, ini kan nanti cari EKT-nya. Kalau misalkan di sini, ntar saya jelasin Excel dulu aja. Sama aja, nanti ada dengan non interaksi dan with interaksi. Nah, kemarin aku lihat template yang Anggi itu kalau nggak salah, ya, yang Anggi itu dia pakai step by step. Jadi kayak gini, cuma ini kan langsung di sini ya. Kalau misalkan enak mah di sini langkah pertama langsung ada rumusnya, langsung ada step by step-nya. Langkah 1 misalkan apa? Langkah 2 rumusnya apa? Jadi mudah dipahami sama orang juga gitu. Kalau ini kan kita harus ngejelasin juga kan. Nah, kalau gini, nah sistemnya. Jadi kalian nanti buat semudah dimengerti lah sama tim kelompok kalian. Dan kalau bisa sama orang lain juga sudah dipahami. Nah, ini tugasnya nanti, tugas kalian ini di akhir. Nah, ini sebenarnya Excel-nya udah tinggal R-nya gitu. Ini udah aku kosongin sebenarnya di sini. Ini dengan interaksi ya. Kalau dengan interaksi nanti teorinya udah kayak di kelas. Nah, bahas dulu ini yang non interaksi. Untuk cara perhitungannya anggaplah sama lah. Anggaplah sama antara yang ini yang golongan. Ya. Jadi kita seperti biasa. Ini ada 3 supplier, ini bebas mau 4 juga dengan bahan bakunya 4. Nah, titik A-nya supplier, B-nya bahan baku, R-nya 3. Tinggal kalian masukin. Biasa di sini ada jumlah kuadratnya. JKT. Nanti di sini jumlah kuadrat suppliernya berapa? Ini ada ya, tinggal diinputin doang. Berapanya? Bahan bakunya dari sini nih. Semua dikuadratin. Nah, nanti didapatlah nah, kalau misalkan tanpa interaksi itu dia cuma supplier sama ini ada 2. Nah, gitu kan. Tapi kalau dengan interaksi ada lagi nanti sama kayak faktorial, kayak 3 faktor gitulah, mirip-mirip. Jadi kan ini cuma 2. Oh, kita ngelihat suppliernya doang. Nah, ini tersarangnya di sini. Nah, tinggal dimasukin doang, langsung aja.
Nah itu sih simpel kalau yang untuk yang non interaksi. PPT-nya ada di G Drive yang di-ebook sama recording, kemudian masuk ke materi. Nah itu pertemuan kelima ada. Kalau mau videonya ada yang Bu Restu nerangin, kebetulan ada di rekap. Jadi bisa kalian lihat. Kemarin udah dikasih sama Hadian yang tersarang ini. Ini ya. Untuk teorinya kalian bisa tonton juga videonya. Kalau untuk praktik karena ini lebih kepada praktikum, ya udah itu tentang sekilas pengenalan ini ya. Jadi kenapa saya ngejelasinnya ya biar kalian nyoba nanti itu. Soalnya kalau misalkan saya jelasin secara rinci ini kalian nggak akan nyoba. Soalnya kejadian di ADW juga kalau nggak digituin ya pasti nggak akan dicoba gitu ya. Jadi coba aja nanti sama kalian. Ini sebenarnya hasilnya udah ada, udah template-nya udah ada, udah dikasih, tinggal ya udah cobain aja, ubah aja. Gitu. Oke, kita nggak bahas Excel-nya, yaitu sekilas tentang Excel ya. Nanti coba dikasih kok. Nah, lanjut ke Excel aja, Excel ini aja, cobaan praktikumnya. Nah, apa tuh hasilnya? Maaf. Ini tadi dibahas nggak yang di kelas? Udah pada baca yang buku Sujana halaman 260. Jadi waktu penyelesaian tugas oleh tim 3 golongan pemuda. Ini soalnya. Ada lemah, ada sedang, ada kuat. Tadi teori insting udah dikasih. Ya. Ini untuk EKT-nya. Nah makanya aku bilang bahwa kalau kalian EKT-nya nggak paham, ya udah gitu ya. Di sininya susah. Makanya EKT-nya harus benar-benar paham. Sama sebenarnya kok untuk step by step. Tinggal kalian mendalami teorinya. Ya kalau untuk R-nya, coba Del share screen sama Teh Adel dulu. Bentar. Langsung ke simulasi di R-nya. Ya jadi kita menitik beratkan ke EKT dulu. Karena kalau udah EKT-nya aman, yang lainnya insya Allah sih gampang, nggak terlalu susah. Dan internet aku your connected ini agak-agak. Jadi kamu yang share screen dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja langsung sok. Tuh sambil dibuka juga bukunya, buku Sujana halaman 260. Kemarin yang pembatasan dan pengacakan, ya udah deadline-nya 2 minggu sampai ada minggu depan berarti. Sekarang satu soal aja ada di situ. Jawabannya udah ada, tinggal kalian step by step-nya aja gitu ya yang harus diperhatikan. Nanti gimana Teh Adel ada tugas itu. Tapi biar paham sih. Atau minggu depan atau mau 2 minggu juga nggak apa-apa. Mana sih yang juara? Aman share screen Del. Del? Oke. Langsung ke ini aja sih. Ke R-nya. Udah dibuka kan sama kalian? Teorinya aja lah. Yang Wood. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bentar. Kalau yang untuk 2 faktor kayaknya aman. Yang 3 faktor yang ini. Lumayan. Ini dulu. Lanjut ke ini ya, ke R-nya. Nah, tadi kan udah dijelasin kan sama Irfan untuk yang di Excel-nya. Jadi kan udah dijelasin juga kalau model dan asumsinya tuh ya kayak gini gitu kan. Berarti kan dia tuh ada yang modelnya itu yang tersarang. Jadi kan yang ini ada golongan dan tim. Nah, aku jelasin dikit. Jadi kalau seandainya bedanya tersarang sama faktorial itu
kalau seandainya faktorial dia tuh kan sama nih biasanya timnya tuh kayak satu dua satu dua satu dua kan. Nah artinya tuh yang antara antara timnya taraf timnya itu sama semuanya gitu kan, nggak ada hubungan dengan yang golongan ini. Nah tapi kalau untuk yang tersarang ini dia itu bisa dilihat kan satu dua tiga empat. Nah berarti eh beda tarafnya gitu kan, karena dia itu disesuaikan dengan golongannya. Nah, kayak gitu bedanya tuh. Makanya nanti nggak ada interaksi di antara faktor ini, antara golongan sama tim, karena ya dia itu tersarang di dalamnya gitu. Jadi pasti istilahnya itu pasti ada hubungannya gitu kan, pasti ada hubungannya. Makanya ini tuh nggak ada interaksi karena udah pasti, karena udah di dalam kayak gitu. Nah, jadi makanya ini ditulis kalau tim itu dia itu bersarang sama golongan gitu kan. Makanya di sini itu ditulis indeksnya J, udah itu I. Nah, kayak gitu. Udah itu juga asumsinya ya disesuaikan dengan yang soal, apakah dia itu model tetap, acak, gitu, atau campuran. Nah, udah itu di sini nah di sini untuk yang apa namanya? Untuk yang R-nya, jadi kan di sini tinggal di run aja kan. Kan bentar. Nah, jadi kayak tinggal disesuaikan aja untuk yang datanya. Nah, di sini kan secara manual kan, yang satu, dua, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan cara manual. Misalnya kalian mau nge-inputnya tuh dari 10, 14, 13, 14 gitu. Eh, berarti kan dia itu goalnya tuh satu, 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 dan satu, 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 kayak gitu kan. Nah, udah itu untuk timnya juga sama. Jadi disesuaikan dengan kalian pengen nge-input datanya tuh mau kayak gimana. Nah, ini kan pakai cara yang manual kan. Nah, udah itu yang sudah-sudah yang kemarin itu yang udah berapa kali dijelaskan sama Irfan untuk yang pakai each. Nah, pakai each. Jadi di sini kan yang goal 1 sampai 3, udah itu dia itu each-nya tuh 8. Nah, jadi tinggal masukkan aja. Udah itu tinggal dimasukin juga untuk data-datanya, berapa-berapanya. Nah, udah itu baru deh tinggal di data frame-kan. Udah itu baru tinggal dicari ANAVA-nya. Nah, udah itu tinggal summary. Nah, di sini kan dapat dilihat nih hasilnya. Nah, hasilnya ini dia itu kita hanya ngelihat sampai mean square-nya, karena kan F-value ini kita harus nyari kan, karena nggak semuanya itu modelnya tetap, tapi ada tadi golongan atau tim ya yang yang acak tuh tetap. Nah, tim yang acak, nah makanya kita nggak bisa menggunakan F ini, jadi kita harus cari F-nya sendiri kayak gitu. Nah, udah itu setelah dapat, ini kan sama nih hasilnya kan 72,58, terus 11,12, dan 98,25. Nah, udah itu tinggal kita masukin dulu untuk yang berapa masing-masing dari mean square-nya, berapa yang mean square yang goal, terus yang timnya, terus DF-nya juga, DF yang goal sama DF yang timnya. Nah, udah itu baru deh dicari F-nya. Nah, F-nya ini kan berarti setelah kita cari EKT dan ternyata KT goal dibagi dengan KT tim. Nah, untuk mencari F dari goal ini. Nah, setelah itu kita cari p-value-nya, terus didapat kalau yang F hitung ini, yang goal ini 9,78 dengan p-value-nya itu sebesar 0,048 gitu kan. Nah, udah itu berarti dia ini ditolak kan, karena 0,04 itu kurang dari 0,05. Artinya goal ini ada apa namanya? Signifikan gitu kan. Yang berarti dia itu terdapat pengaruh golongan terhadap waktu penyelesaian tugas. Nah, udah itu lanjut lagi untuk yang timnya. Jadi untuk yang tim ini, nah untuk yang tim ini juga sama dengan sebelumnya. Jadi kalau setelah dicari EKT, maka didapatkan bahwa untuk mencari F hitung dari tim, berarti harus KT tim dibagi dengan KTE. Nah, jadi didapat F hitung T ini 0,67 dan p-value-nya 0,57. Dan artinya itu karena dia itu lebih dari 0,05, maka artinya tidak signifikan kan, artinya tidak ada pengaruh antara tim dengan waktu penyelesaian tugas. Nah, udah itu ini ada di kasus kedua. Jadi untuk yang kasus kedua ini,
Nah, ini untuk kasus kedua. Jadi ada suatu pabrik pembuatan barang A telah dilakukan menggunakan metode X. Ada suatu ide untuk mengganti metode tersebut dengan metode Y, karena ada keinginan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih cepat diselesaikan untuk setiap unit. Untuk keperluan itu dilakukan eksperimen yang melibatkan 3 kelompok pegawai, yakni kelompok wanita, kelompok laki-laki, dan kelompok campuran, yaitu wanita dan laki-laki. Nah, pengelompokan ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa keterampilan tiap pegawai akan mempengaruhi kecepatan kerja. Secara acak diambil 3 tim untuk mewakili tiap kelompok pegawai. Nah, masing-masing tim disuruh untuk membuat barang A tersebut dengan 2 metode, sedangkan penggunaan urutan metode mereka lakukan secara acak. Supaya semua faktor dapat diuji, masing-masing tim harus menggunakan metode 2 kali. Nah, di sini kan berarti dari soalnya kita dapat tahu kan bahwa di sini ada 3 kelompok, yaitu kelompok wanita, kelompok laki-laki, dan kelompok campuran. Nah, terus dia tuh diambil 3 tim untuk mewakili tiap kelompok pegawai. Nah, jadi perbedaan antara faktorial sama yang tersarang dari soal ini juga dapat dilihat gitu kan. Berarti kan ini secara acak diambil 3 tim. Diambil 3 tim untuk mewakili tiap kelompok pegawai. Nah, berarti tim ini diambil dari kelompok yang pegawai ini kan, dari faktor ini. Nah, makanya ini disebut dengan faktorial tersarang. Kalau seandainya faktorial biasa, dia pastinya kayak secara acak diambil 3 tim. Udah gini doang gitu. Nggak ada keterangan bahwa dia itu diambil untuk mewakili tiap kelompok pegawai. Nah, makanya jadi tim ini merupakan bagian dari kelompok gitu, dari kelompok pegawai. Nah, makanya kita nggak bisa mencari interaksi antara kedua ini. Nah, kemudian, di sini untuk yang model-modelnya, nah di sini kan berarti tiga kelompok ini kan berarti tetap kan, karena dia tuh udah ditentukan kelompok wanita, laki-laki, dan campuran. Nah, terus untuk yang apa sih namanya? Tim ini dia itu secara acak kan, karena disebut kalau secara acak diambil 3 tim. Jadi entah dari berapa tim diambil cuma 3 tim kayak gitu. Udah itu di sini ada metode. Sebenarnya pasti pengecoh kan, kalau penggunaan urutan metode ini berarti metode ini acak. Nah, padahal enggak. Nah, artinya tuh dia itu cuma urutannya doang yang acak gitu kan. Artinya tuh kayak dilakukan secara acak untuk ngambil. Jadi kayak misal ada tim 1, tim 2, dan tim 3 misalnya kan. Nah, tim 1 dia itu ternyata diacak dan dia itu dapat metode X. Nah, dan tim 2 itu ternyata diacak dan didapat metode Y. Nah, kayak gitu modelnya tuh. Tapi kalau untuk metodenya dia itu dipastikan bahwa harus menggunakan metode 2 kali. Nah, berarti karena dia tuh harus menggunakan metode 2 kali, berarti dia itu tetap kayak gitu. Nah, ini untuk yang apa namanya, data-datanya. Terus juga ini ada model dan asumsinya, di mana modelnya itu dia itu semuanya ada interaksi, kecuali yang tadi itu yang tersarang yaitu antara kelompok dan tim. Jadi kelompok dan tim ini nggak ada interaksi sama sekali. Dia itu antara biasanya kan ada kan antara kelompok, tim, dan metode. Nah, ini tuh nggak ada. Jadi cuma ada antara metode dengan kelompok dan metode dengan tim, kayak gitu. Jadi interaksinya tuh dapat dituliskan kan di model. Nah, gitulah. Pokoknya kalian bisa lah untuk menuliskan model-model ini. Terus juga asumsinya ya disesuaikan apakah dia itu modelnya itu tetap, acak, ataupun campuran. Nah, itu untuk hipotesisnya. Pokoknya intinya tuh untuk melihat apakah ada pengaruh antara faktor ataupun interaksi terhadap waktu penyelesaian pembuatan barang kayak gitu. Nah, ini untuk EKT-nya ya kalian udah belajar lah kan. Pokoknya jangan sampai lupa aja untuk EKT ini dan dapatkan ternyata faktor M yaitu untuk nyari F-nya berarti harus dibandingkan antara KTM dibagi dengan interaksi antara antara KTM dan gimana sih antara KTMT gitu kan. Nah, itu ini juga berarti KTK dengan KTT. Iya, berarti KT
TK dengan KTT yang ini. Yaitu untuk yang ini, dia tuh interaksi MK dengan interaksi MT dibandingkannya. Nah, itu yang kalau T berarti KTT dengan KTE. Terus untuk yang MT berarti KTMT dibagi KTE, kayak gitu. Nah, ini sama juga sih sebenarnya kayak yang faktorial. Nah, ini tinggal diinputkan aja untuk yang apa nama soalnya, datanya. Nah, ini kan secara manualnya. Terus ini dilakuin pakai each sama time biar lebih mudah aja. Udah itu inputkan datanya, di data frame kan, terus ANOVA. Nah, ini didapat nih ternyata. Nah, ini dapat kan kalau nilai dari sum square-nya itu masing-masing itu berapa, udah itu mean square-nya apa. Nah, ini mean square value-nya itu nggak perlu kita lihat karena metodenya tuh bukan metode tetap. Nah, setelah itu sama juga seperti sebelumnya, jadi tinggal diinputkan aja untuk MS masing-masing, terus diinputkan juga UDF-nya kan. Nah, terus dicari untuk yang pengaruhnya pakai yang F hitung, tapi berdasarkan KT. Nah, ternyata hasil dari F hitung dari metode yaitu sebesar 362,22 dengan P hitung itu 1,36 kali 10⁻⁻⁶ gitu kan. Berarti kan dia kecil kan p-value-nya. Kalau dibandingkan dengan alfa ternyata dia itu kurang dari alfa yang 0,05. Nah, berarti dia itu H0-nya ditolak. Artinya tuh berarti dia tuh metodenya tuh signifikan. Artinya tuh ada pengaruh antara metode dengan waktu apa sih? Waktu penyelesaian pembuatan barang. Nah, gitu. Nah, ini juga sama untuk yang kelompok. Jadi untuk kelompok juga kita cari untuk F hitungnya dan disesuaikan dengan EKT-nya kan. Nah, ini karena 0,35 berarti nggak ada pengaruh kan. Untuk yang kelompok nggak ada pengaruh. Nah, terus untuk yang interaksinya, dia berarti nggak ada pengaruh juga. Interaksi antara metode sama kelompok nggak ada interaksi. Itu untuk yang tim. Nah, untuk yang tim dia itu ternyata ada interaksi karena 0,04. Berarti ada interaksi antara tim gitu kan dengan waktu penyelesaian barang. Nah, ini untuk yang interaksi antara metode sama tim, dia itu nggak ada interaksi kayak gitu. Itu sih paling. Nah, setelah itu kan kesimpulan udah, kalau kalian lihat di buku juga bakalan sama. Paling kalau yang beda itu kalau di buku ya, kalau kalian lihat buku tuh yang interaksi dua faktor ini beda kan sama yang di buku. Kenapa beda? Karena perhitungan di buku itu salah. Soalnya aku udah nyoba dan ternyata dia tuh seharusnya berapa ya? 157, tapi ditulisnya tuh 47 gitu. Pokoknya kalian coba-coba lihat lagi untuk yang di buku. Nah, gitu sih. Ada yang mau ditanyain? Oke, sambil menunggu yang ingin ditanyain, kalau misalkan ada yang belum ngirim tugas nih, ada yang belum ngirim tugas ya, segera hubungin kita ya. Nanti kita bisa atur gitu ya sebenarnya. Tapi jika kalian nggak ngehubungin, ya udah kita bakal kosongin ya. Tapi kalau kalian ngehubungin, it's okay, kita hargai. Ya, jadi hubungin aja. Soalnya pas dilihat tugasnya ada 1-2 itu yang belum kayaknya, belum ngumpulin. Jadi teman kalian kasih ini, suruh hubungin aja gitu ya. Nanti kita nilai juga kok sebenarnya ya. Terus untuk masalah UTS atau kuis, kita nggak tahu nih bakal ada UTS atau enggak. Gimana perintah dari ibu gitu sih. Kalau bisa kelompok ya sok aja kelompok biar enak kaliannya. Tapi sekali lagi gimana perintah nanti gitu. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini?
Kalau nggak ada minggu ini, ya udah minggu depan tanyain aja. Oke? Yuk, siap. Sorry ya, sinyalnya agak-agak ini agak jelek. Jadi nggak bisa ini. Jadi ada yang mau ditanyain nggak? Atau belum jelas gitu? Atau penjelasan aku kecepatan atau kelambatan? Kayaknya masih pada ngebul deh. Habis tadi kayaknya. Nggak apa-apa sih, santai. Cukup kan? Terima kasih. Oke Del, gimana jadinya? Bakal ada lagi itu yang di bawahnya? Ada lah ya, tapi 2 minggu nggak? Atau gimana kan? Ya, sok bebas. Tapi yang minggu kemarin harus dikumpulin minggu ini. Itu kan ada dua ya. Pilih aja ya, mau dari Sujana, mau dari Sujana atau kalian cari yang di Montgomery. Coba lihat yang bawah. Ya, biar nggak itu aja tiap tahun gitu ya. Mau beda lah, cari kasus ya bebas lah. Yang penting diselesaikan pakai kasus ini. Mau di internet juga ya sok-sok aja gitu. Oke, mau bebas, mau di Sujana sok aja. Ingat ditambah rata-rata NPM. Terus kalau mau misalkan mau ngambil di luar, cantumin sumbernya dari mana, linknya. Kalau mau di Montgomery cantumin juga. Kalau di Sujana ya udah sama aja. Nanti tahu kok soalnya kalau itu. Mereka boleh sama nggak soalnya? Sama gimana ya? Yang nomor 2, Bebas, bebas bebas. antara satu kelompok Asal dengan satu kelompok yang lain. bebas, asal ditambah NPM aja. Pasti beda kok dikit-dikit. Oke, 2 minggu ya? Ya, sebelum UTS lah pokoknya. Nggak boleh 2 minggu. Kirimnya ke link yang biasa. Ya, ntar aku buat lah yang biar beda-beda tugasnya, tugas 1, 2, 3 biar enak. Sok-sok. Ya udah. Gitu sih paling. Ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Kelompok ya. Kalian minggu ini banyak Kalau tugas nggak, gak? Kang mau nanya Kang, Oh, sok. kalau yang tugas kemarin tuh dikumpulinnya minggu ini ya? Minggu ini. Oke. Berarti Sama hari Minggu juga. sebelum Senin lah, minggu malam nggak apa-apa. Oke. Kalau yang ini Kalau yang ini gimana Del? Ya gimana Teh Adel, Del? Gimana Del? Dua minggu atau samain aja minggu ini? 2 minggu deh, kesian kayaknya. Ya Kalau udah, 2 minggu 2 minggu tuh berarti hari katanya. apa? Sebelum UTS aja lah pokoknya, nggak 2 minggu banget berarti. Tanggal 5, Tapi nanti sebelum tanggal 5 lah. oh, Sebelum tanggal 5 April ya, Pal, yang tugas ini. oh iya Kang, siap. Ya, sebelum tanggal 5 April. 5 April udah mulai UTS soalnya. Nanti. Takutnya kalian banyak tugas juga. Kasihan. tapi kita masih ada satu materi lagi kan, split plot. Ya, split plot. Kalau bisa sih beresin aja dari sejak dini gitu ya. Sorry ya kalau misalkan di sek banyak tugas, emang dari tiap tahun juga gitu. Asli ini. Kita beda kelas, Teh Adel sama aku, dan tugasnya selalu ada gitu. Kelompok lagi. Ya gitu. Gitu sih paling.
Gimana, El? Udah? Udah. Udah. Ya udah, kalau nggak ada lagi, kita akhiri aja nih. Ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit semoga cepat sembuh juga ya. Semangat belajarnya, udah mau UTS. Waalaikumsalam. Makasih Kang Teh. Waalaikumsalam, makasih Kang Teh. Makasih Kang Teh.